Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini sekilas kita akan membahas tentang manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Yang pertama kita akan membahas manajemen budaya. Sebelumnya kita sudah mengenal bahwa arti dari manajemen itu adalah sebuah seni atau sebuah cara teknik yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, hal ini berkaitan dengan terhadap proses atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan berdasarkan budaya kita. Apalagi kita tinggal di negara yang sangat banyak tradisi dan budayanya. Nah, maka dari itu di dalam memanajemenkan budaya terdapat sebuah organisasi yang sudah ditentukan, baik itu pemimpin, wakil pemimpin, sekretaris dan lain-lain. Begitu juga dengan keadaan di mana budaya diterapkan di sekolah. Secara umum, istilah budaya dapat diartikan sebagai segala sesuatu pola perilaku atau ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat sekolah. Nah, tujuan dari budaya yang diterapkan di sekolah yaitu sebagai karakteristik sekolah tersebut dan yang mana nanti akan dijadikan acuan atau dijadikan perbandingan dengan sekolah yang lain. Selanjutnya kita akan masuk ke slide lingkungan sekolah. Seperti yang kita ketahui, lingkungan berarti satu kesatuan yang berbentuk daya, upaya, makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup dan makhluk lainnya. Nah, untuk sekolah sendiri berarti salah satu sistem pendidikan yang diterapkan di seluruh daerah. Jadi hubungan dari lingkungan sekolah terhadap budaya itu sangat penting, yakni untuk mencapai visi dan misi, dan yang kedua sebagai karakteristik yang dimiliki dari budaya daerah yang dimana posisi sekolah tersebut. Nah, fungsi dari lingkungan sekolah yaitu kesatuan ruang yang didirikan di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yaitu sekolah dan kemudian dapat memberikan pengaruh untuk meningkatkan peserta didik dalam membentuk sikap maupun potensi dari peserta didik tersebut. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang konsep manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Jadi konsep tersebut yang mana masuk ke dalam pendidikan, pada dasarnya mengupayakan untuk memberikan arah tentang efisiensi lingkungan sekolah. Nah, ini bermakna seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa di dalam sebuah sekolah terdapat organisasi yang mana organisasi tersebut memiliki tujuan dan memiliki pencapaian yang sudah ditargetkan di dalam sebuah organisasi yang mana dipimpin oleh kepala sekolah. Selanjutnya, lingkungan dapat kita bagi menjadi dua. Lingkungan di dalam sekolah yang bersifat alami dan yang kedua lingkungan yang diciptakan oleh guru berdasarkan hasil interaksi antara guru dan siswa. Jadi,
budaya sekolah dapat disimpulkan sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh guru maupun siswa. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide program pengembangan. Nah, di sini membahas tentang program pengembangan manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Nah, pada pembahasan ini mencakup program pengembangannya kepada misi dan visi yang ada pada sekolah tersebut, termasuk di dalamnya kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kegiatan-kegiatan lain. Dengan kata lain, program pengembangan ini dilakukan berdasarkan yang berhubungan dengan program operasional sekolah. Salah satu contoh program pengembangannya yaitu dalam melakukan pembelajaran di kelas. Nah, di kelas pun konsep budaya diterapkan agar pembelajaran dapat meningkatkan sikap kebudayaan yang dihasilkan oleh siswa. Selanjutnya kita akan membahas tentang jadwal pelaksanaan. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa jadwal itu termasuk ke dalam waktu pembelajaran siswa maupun pada saat istirahat. Salah satu contoh pelaksanaan yang dilakukan terkait konsep manajemen budaya dan lingkungan sekolah ini, misalnya seorang siswa saling menghormati dengan siswa lainnya, maupun siswa menghormati guru sebagai fasilitator atau sebagai orang yang mendidik karakter maupun potensi belajar peserta didik tersebut. Selain itu, waktu pelaksanaan juga dapat kita lakukan. Kemudian, strategi pelaksanaan. Nah, ini masuk ke dalam cara-cara bagaimana pelaksanaan manajemen budaya dan lingkungan sekolah tersebut dilakukan. Nah, tujuannya strategi ini agar pengembangan manajemen budaya dan terhadap lingkungan sekolah siswa itu berlangsung berkembang efektif. Nah, adapun cara-caranya, yang pertama yaitu membuat kesepakatan. Nah, membuat kesepakatan ini dilakukan di sekolah, seperti membuat sebuah pelatihan atau pelatihan untuk siswa atau program yang berhubungan dengan siswa. Maka dari itu perlu diadakannya kesepakatan antara siswa dengan murid. Nah, strategi yang kedua, di lingkungan sekolah, guru harus mampu memberikan sebuah contoh kedisiplinan yang maksimal agar siswa tersebut selain terbentuknya suatu kegiatan, siswa tersebut juga terbentuk sikap yang positif, yaitu sikap yang disiplin. Nah, dari kedua itu, satu lagi ada strategi yang sangat penting, yaitu dengan kontrol guru. Nah, selama pelaksanaan dilakukan, kontrol guru sangat penting diberikan,
karena untuk mengawasi, untuk melakukan pengawasan kepada siswa agar terjadi kendala-kendala. Nah, proses yang terakhir yaitu pada tahap evaluasi. Nah, evaluasi ini sangat fungsinya sangat besar ya. Nah, bisa kita ambil sebuah contoh dari evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Nah, evaluasi tersebut salah satunya tujuannya untuk mengukur sampai di mana pemahaman atau ketercapaian yang dihasilkan oleh siswa. Nah, begitupun penerapannya pada pelaksanaan manajemen budaya terhadap lingkungan sekolah. Maka dari itu, tujuan evaluasi ini dapat kita berikan supaya visi dan misi sekolah tersebut tercapai atau target yang ditentukan tercapai secara maksimal. Nah, tujuan evaluasi tersebut yang pertama yaitu mengetahui kemampuan siswa sesuai target. Nah, ini mencakup evaluasi pembelajaran yang seperti sudah saya katakan tadi,